Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saat ini saya ada di Bangka Belitung. Kita barusan melakukan pertemuan kecil dan yang ingin saya bahas pada kesempatan ini tentang satu pertanyaan saudara kita tadi yang hadir, yaitu bagaimana cara menghilangkan nafsu. Saudara-saudara, kalau kita bicara nafsu, maka kita harus bicara tentang cinta. Apa sebab? Di dalam cinta itu ada nafsu. Di dalam nafsu itu ada kehendak. Di dalam kehendak itu ada nikmat. Di dalam nikmat itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menghilangkan nafsu? Terus terang, nafsu tidak akan bisa dihilangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Apa sebab? Nafsu itu diciptakan untuk menjadi teman sehidup semati. Sekali lagi, nafsu itu diciptakan untuk menjadi teman sehidup semati. Ketika kita mati, nafsu itu akan hilang. Subhanallah. Saudara-saudara, apa sebab dan kenapa kita ingin menghilangkan nafsu? Kalau tidak ada nafsu, mungkin kita juga tidak ada. Karena kita satu paket. Sekali lagi, nafsu dan kita satu paket. Tidak bisa dihilangkan. Ketika hilang satu, maka harus hilang dua-duanya. Saudara-saudara, saya memahami betul
teman kita tadi yang bertanya bagaimana menghilangkan nafsu. Karena selama ini kita sudah dibimbing, sudah ditakut-takuti bahwa nafsu itulah yang menjerumuskan manusia. Itu keliru besar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nafsu itulah yang menyesatkan manusia, itu faham sangat keliru. Padahal yang lebih berbahaya adalah akal fikir kita. Artinya bukan nafsu yang menyesatkan kita, tapi yang menyesatkan kita adalah akal fikir kita sendiri. Ini yang harus kita catat. Jangan sebentar-sebentar nafsu, sebentar nafsu, sebentar nafsu. Keliru. Yang harus diperbaiki adalah akal fikir kita. Ketika akal fikir kita atau fikir kita atau akal kita berpikir macam-macam, nafsu akan ikut. Rasakan ini dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak percaya. Inilah pentingnya kita mengenal diri, agar kita tahu segalanya. Ketika kita berpikir tentang kejahatan, nafsu ikut. Ketika akal kita berusaha dalam kelicikan, apa kata nafsu? Ayo, ayo, ayo. Yang lebih berbahaya daripada nafsu adalah akal fikir kita. Saudara, pikiran itu sangat luar biasa. Bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan. Apa sebab? Ketika pikiran itu berpikir sesuatu, maka sudah terekam di dalam memori kita. Jadi hati-hati berpikir. Makanya kita harus selalu berpikir positif. Nafsu mau dihilangkan, keliru. Tidak ada yang bisa menghilangkan nafsunya. Kalau ada, bawa ke sini orangnya. Kecuali kalau kita sudah mati. Subhanallah. Perlu kita belajar secara keseluruhan tentang mengenal diri. Agar kita tahu jalan-jalannya. Jangan sedikit nafsu. Sedikit nafsu. Sedikit nafsu. Kalau enggak ada nafsu, tidak bisa menikmati apa-apa. Apa sebab? Di dalam nafsu itu ada kehendak. Di dalam kehendak itu ada nikmat. Subhanallah. Kalau kita sudah betul-betul mengkaji diri, mengenal diri, maka sudah pasti kita mengenal alam raya ini beserta isinya. Kalau sudah mengenal alam raya ini serta isinya, maka kita tidak membutuhkan lagi apa itu surga,
apa itu neraka. Kita sholat menginginkan surga, itu nafsu. Ada sebagian berpandangan bahwa ada nafsu jahat, ada nafsu baik. Sebenarnya yang jahat itulah menjadi baik. Dan yang baik bisa menjadi jahat. Tergantung kita berpikir. Yang ditakuti nafsu, padahal yang lebih berbahaya akal fikir kita. Kita harus betul-betul mengenal diri atau mengkaji diri agar kita tahu seluk-beluk diri ini. Jangan asal mengkaji, jangan asal mengenal, tapi tidak mengenal isinya. Ada yang mengenal isinya, tapi tidak mengenal luarnya. Seharusnya luar dalam harus kita kenal. Zahir batin harus kita kenal. Siapa yang zahir, siapa yang batin. Siapa yang nyata dan siapa yang tidak nyata. Kalau kita belajar ilmu hakikat, pasti kita tahu siapa yang nyata dan siapa yang tidak nyata, siapa yang pertama, siapa yang akhir. Pada dasarnya Allah yang pertama dan Dia juga yang terakhir. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.